Oke, baik, materi selanjutnya tentang bagaimana cara kita mengatur halaman sebuah buku ya agar posisinya ini berbeda gitu. Artinya berbeda itu misalkan untuk bagian apa? Untuk bagian ganjil biasanya kan posisinya pada sebelah kanan gitu. Dan genap itu biasanya sebelah kiri gitu kan, karena dalam sebuah buku itu kan dibuat secara bolak-balik gitu ya. Kemudian juga kita di sini akan mencoba membuat bagaimana jika dalam satu file itu atau satu word angkanya itu berbeda gitu. Misalkan untuk bagian pertama kita menggunakan angka Romawi, dan untuk halaman berikutnya kita bisa menggunakan angka biasa atau numbering Arab gitu ya gitu. Nah, ini yang sering kita apa menjadi apa ya, bukan kendala juga sih, jadi menjadi tidak efektif gitu ketika kita membuat skripsi. Biasanya kan antar bab dan halaman yang berbeda itu kita pisahkan gitu, karena kita tidak bisa membuat antara halaman yang menggunakan angka Romawi dengan angka Arab gitu. Nah, ini kita di sini kita akan mencoba gitu. Nah, baik, di sini ada satu file, misalnya saya akan membuat sebuah buku tentang pemecahan masalah misalkan. Nah, di sini kan kita ketahui untuk bagian cover sampai dengan daftar isi biasanya kita menggunakan angka Romawi ya. Dan untuk bab 1 dan sampai seterusnya ini biasanya menggunakan angka Arab. Nah, bagaimana caranya? Mari kita lihat, kita praktekkan ya. Jadi di sini kita coba dulu. Oke, nah kalau kita ingin membuat halaman, tentunya kan kita seperti biasa posisi kursor kita harus pada footer file tersebut gitu. Contoh misalkan di sini kita membuat angka dulu gitu ya. Nanti kita bisa klik 2 kali atau bisa juga sebenarnya kita pada insert ya, insert page number di sini. Nah, lazimnya biasanya kalau sebuah buku itu posisinya itu ada di bawah gitu kan. Nah, kita ingat tadi biasanya kalau kita ingin membuat halamannya itu di pojok. Nah, untuk yang ganjil biasanya posisinya ada sebelah kanan gitu kan. Tapi kalau misalkan posisinya di tengah pun nggak masalah gitu. Atau misalnya kita biar gampang posisinya di tengah aja gitu kan, ya nggak masalah gitu, bisa. Tapi kita akan coba membuat posisinya supaya kanan kiri itu bagaimana. Nah, di sini kita lihat posisi pada buku ini semuanya masih berada pada angka di sebelah kanan gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lihat lagi di sini bagaimana caranya supaya angkanya ini berada di posisi yang lain gitu. Kalau di sini kan semuanya seragam ya. Artinya kalau kita ingin merubah halaman berikutnya, otomatis di sini pun ketika kita rubah sebelah kanan, misalkan ini, maka dia akan ikut semuanya kanan juga. Jadi antisipasinya adalah untuk membuat halaman ini menjadi kanan kiri, yang perlu kita perhatikan adalah pada bagian desain ini ada option. Nah, kita bisa posisikan kayak tadi kita posisikan sebelah karena ini sebenarnya angka genap ya, angka 2 kan setelah cover. Nah, kita pilih pada bagian different odd and even page. Apa maksudnya different odd and even page ini? Jadi maksud dari different odd and even page ini adalah membuat halamannya itu berbeda gitu antara kanan dan kiri.
Jadi kalau kita perhatikan di printer itu ada odd, pilihan, ada even. Jadi kalau kita memilih odd, maka yang akan kita print adalah halaman yang ganjil. Ketika kita klik even, maka yang akan kita print adalah halaman genap. Nah, begitupun di sini berlaku gitu. Kalau kita ketik different, odd, and even, maka yang akan dimunculkan adalah bagian halaman yang genap atau ganjil. Oke, contoh klik di sini. Nah, di sini karena saya klik, otomatis di sini angkanya yang muncul adalah angka pada halaman tertentu, misal ganjil. Yang muncul hanya angka numbering pada halaman ganjil. Nah, kita coba rubah karena di sini angkanya mulai kedua. Nanti kita ambil format dari startnya dimulai dari halaman 2. Maka dia akan berubah di sini. Oke. Nah, maka halaman 2 pun akan hilang gitu. Nah, kenapa angka 1 nggak muncul? Karena pada halaman 1 ini sengaja tidak dimunculkan untuk halaman pertama ini gitu kan. Nah, baik. Di sini sudah kita lihat yang muncul adalah angka ganjil ya. Nah, bagaimana untuk angka genapnya? Ya, kita buat lagi seperti tadi, posisikan kursor pada halaman kedua, kemudian ambil page number bottom. Nah, tadi kan untuk posisi genap ada di sebelah kiri ya. Nah, ketik ini kiri. Nah, maka akan muncul di sini untuk halaman 2 itu berada pada posisi sebelah kiri, dan untuk ganjil berada di posisi sebelah kanan. Nah, ini karena belum dirubah tadi, kita rubah dulu ya. Oke. Nah, tuh posisinya jadi seperti ini. Oke. Nah, kita tadi yang sudah kita sepakati bahwa untuk cover sampai daftar isi, posisi atau nomor yang dipakai adalah nomor Romawi. Nah, berarti kita rubah untuk agar ini menjadi Romawi, berarti ambil page number, format page, kemudian nomor formatnya kita rubah menjadi angka Romawi. Nah, otomatis startnya pun menjadi angka Romawi. Nah, ini kan sudah berubah menjadi angka Romawi. Oke, klik. Nah, Romawi ya. Oke, Romawi. Ini pun angka Romawi gitu. Nah, namun di sini yang menjadi kendala adalah untuk halaman isi dia akan mengikuti halaman Romawi pula gitu. Jadi bagaimana caranya supaya halaman pada bab ini menjadi halaman atau angka Arab gitu. Arab itu 1, 2, 3. Nah, caranya adalah karena ini posisinya masih nyambung dengan halaman sebelumnya, kita coba tarik di sini. Nah, kita menggunakan atau kita posisikan halaman ini pada page layout. Kemudian kalau kita kemarin itu membuat break itu berarti kita mengenter ke halaman berikut selanjutnya. Nah, untuk pada bagian ini gitu kan, kita membuatnya pada section break. Artinya nanti section break itu membuat halaman berikutnya itu tidak nyambung dengan halaman yang awal. Artinya tidak nyambung itu bagaimana? Jadi angka yang kita buat pun nanti akan berbeda dengan halaman sebelumnya. Ya, kita klik next page. Oke. Nah, ini halamannya. Ini dia posisinya pasti menjadi angkanya ini berbeda gitu. Nah, tadi kan 4, ini posisinya akan menjadi angka 2 gitu. Nah, karena ini kita ingin membuat isi ini menjadi angka Arab, berarti kita klik di sini 2 kali atau bisa di insert. Nah, desainnya kita klik di sini, kita rubah format page numbernya ini menjadi angka Arab. Angka Arab dengan posisi dimulai adalah angka 1. Oke, kan kita sudah berubah nih. Jadi angka untuk isi ini akan berubah menjadi angka 1. Angka 1 dan angka sebelumnya menjadi angka Romawi di sini gitu.
Jadi kan di atasnya halaman sebelumnya menggunakan halaman Romawi dan halaman selanjutnya menggunakan angka Arab gitu. Nah ini yang menjadi kelebihan gitu, supaya nanti buku atau skripsi kita itu tidak terpencar-pencar gitu. Nah ini kan jadi enak sebenarnya. Jadi kalaupun nanti misalkan pada halaman berikutnya kita ingin membuat halaman yang berbeda lagi, ya bisa kita rubah lagi gitu dengan menggunakan tadi page break itu gitu. Nah kemudian kita lihat di sini. Oke, pada bagian judul biasanya uh, kita membuat di atasnya itu taruhlah misalkan judul dari buku itu sendiri ya, atau di sini di atas kita ingin membuat misalkan, nah ini. Nah, supaya ini kan kita lihat kalau bagian belakang atau benar itu biasanya kita menulis nama penulisnya gitu. Nah, kita di sini bisa ketik penulisnya misalkan Dede Rosada. Oke, sorry, Dede Rosada. Dede Rosada SPD. Oke, otomatis ke belakangnya pun akan mengikuti ya. Nah, oke. Sip. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini angka selanjutnya pun akan mengikuti gitu. Kalau di sini ketika kita sudah kita menggunakan next page. Nah, ini biasanya ini akan mengikuti kalau pada link to previous ini masih berwarna kuning. Ketika kita klik di sini, kita hapus misalkan ini, maka pada bagian atas ini masih ada, dan bagian selanjutnya yang tadi kita buat next ini akan berubah, tidak ada lagi gitu. Nah gitu. Nah ini kan sudah nggak ada kan. Nah itu, jadi kita bisa menggunakan teknik itu supaya halaman itu bisa nyatu gitu. Oke, nah ini kan sudah semua sudah diatur rapi. Nah seperti itu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk membuat daftar isi atau membuat format buku agar lebih menarik. Jadi kita tidak usah menggunakan aplikasi, misalkan aplikasi InDesign atau Photoshop untuk membuat format buku. Kita cukup menggunakan format menggunakan Microsoft Word. Ternyata sudah disediakan di sini gitu. Oke, nah ini karena kurang pas bisa kita atur juga di sini. Nah, ininya tuh jadi, nah, karena bagian ini kan kita membuatnya gutter itu posisinya ini kan nanti di lem ya. Jadi untuk di lem itu kita berikan space agak lebar gitu. Nanti ketika di lem kan dia akan lewat gitu, ininya bisa space-nya berkurang gitu, makanya ini dilebihkan. Oke, baik, silahkan nanti dicoba untuk latihan ya. Jadi nanti seperti biasa gitu dikumpulkan tugasnya. Oke, nanti jika kurang jelas bisa ditanyakan pada forum diskusi di Google Classroom ya. Oke, baik, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.